di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Hatta. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau memiliki nama panjang yaitu Muhammad Hatta dan nama panggilan, nama populernya itu adalah Bung Hatta. Tempat tanggalnya itu pada tanggal 12 Agustus 1902 dan tempat wafatnya itu pada tanggal 14 Maret 1980, tepatnya di Jakarta, Indonesia. Dan masa jabatannya itu adalah seperti yang telah kita ketahui bahwa Bung Hatta atau Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden pertama Indonesia pada tahun 1950 sampai 1956. Dan latar belakang keluarga dan pendidikannya yaitu Muhammad Hatta atau dikenal sebagai Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan ia berasal dari pasangan Haji Karim dan Siti Salehah. Ia berasal dari keluarga yang cukup sederhana, namun sangat mementingkan betapa pentingnya pendidikan. Jadi, keluarga Bung Hatta ini adalah keluarga yang menekankan tentang betapa pentingnya pendidikan atau menomorsatukan tentang pendidikan. Nah, Bung Hatta menempuh pendidikan di Indonesia sebelum studinya di Belanda. Nah, pada tahun 1921, Bung Hatta ini berangkat ke Belanda untuk belajar atau studi di sekolah tinggi ekonomi yang tepatnya di Rotterdam, yang lebih dikenal sekarang dengan Erasmus Universitas. Ia memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi pada tahun 1932 tentang sistem perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Bung Hatta ini adalah wakil presiden pertama negara Indonesia, di mana di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Nah, selama Bung Hatta menjadi wakil presiden ataupun menjabat sebagai wakil presiden Indonesia, ia sangat mendukung dan juga terlibat dalam prosesi kemerdekaan negara Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1945. Bung Hatta ini juga sangat mengedepankan perekonomian masyarakat. Ia memperkenalkan kepada masyarakat bahwa perekonomian itu bisa melalui dengan koperasi. Nah, meskipun Bung Hatta dan juga Insinyur Soekarno ini sangat berhubungan dekat dan juga keterlibatan, mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap politik. Sebagai wakil presiden, Bung Hatta ini sangat mengedepankan partisipasi dan juga nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Bung Hatta juga mengedepankan bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu tidak hanya mementingkan tentang partai politik ataupun suatu kekuasaan, tetapi kita juga sebagai seorang pemimpin harus bisa mengedepankan kepentingan masyarakatnya. Sikap inspiratif anti korupsi dari salah satu tokoh yaitu Bung Hatta. Bung Hatta dikenal sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. Beliau memiliki sikap integritas yang tinggi dan anti korupsi. Ketika beliau mendapatkan fasilitas mewah yang diberikan oleh negara untuk penjabat dan pemimpin negara, tapi beliau menolak dan lebih memilih hidup sederhana karena beliau memikirkan Indonesia baru saja merdeka dan membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Selanjutnya, Bung Hatta mendapatkan tawaran fasilitas kendaraan dinas, tetapi beliau menolak karena beliau memikirkan bahwa sebagai penjabat atau pemimpin sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dan selanjutnya, beliau sangat tegas dalam mengingatkan rekan-rekannya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan sebagai pemimpin. Nah, karena uang negara hanya diperuntukkan untuk kemajuan rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sikap integritas dan anti korupsi yang dimiliki beliau menjadi panutan setiap orang hingga saat ini. Hatta atau dikenal dengan Muhammad Hatta, yaitu sosok yang berintegritas tinggi. Ia juga dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma termasuk anti korupsi. Ia juga merupakan wakil presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 hingga 1956. Ia juga dikenal sebagai sosok yang intelektual, ekonom, serta negarawan yang memiliki prinsip teguh. Seperti yang kita ketahui, salah satu aspek yang paling menonjol dari kepemimpinan Bung Hatta ialah keteguhannya dalam melawan praktik korupsi dan menjaga integrasi negara.
Ia selalu menekankan pentingnya moralitas dalam pemerintahan dan meningkatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kepribadian kelompok tertentu. Pada masa awal kemerdekaan, ketika Indonesia masih sangat muda dan membutuhkan pembangunan, Bung Hatta tidak segan-segan untuk memberikan peringatan kepada para pemimpin dan pejabat untuk menjaga kejujuran dan bekerjasama dengan penuh tanggung jawab. Baik, jadi kesimpulannya dari tokoh integritas tinggi yang anti korupsi yaitu Muhammad Hatta, seperti yang kita ketahui bahwa Bung Hatta juga memiliki prinsip yang sangat tinggi bahwa uang negara bukanlah hak milik pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Nah, ia juga sangat tegas dalam menanggapi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dimana anti korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Nah, pada masa jabatannya sebagai wakil presiden pertama, Bung Hatta menghindari segala bentuk kekuasaan negara atau fasilitas negara. Ia selalu hidup sederhana dan menjauhi gaya hidup yang dibilang sangat istimewa. Nah, setiap anti korupsi Bung Hatta ini tetap menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa yang dimana meskipun ia tidak pernah secara formal membentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi, namun pemikirannya yang menekankan moralitas untuk mengajarkan kita agar tetap memiliki pandangan hidup yang sangat sederhana. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya simpulkan dari tokoh integritas tinggi yaitu Muhammad Hatta. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami dari sosok yang berintegritas tinggi dari Bung Hatta. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.